Begitu kita kumpulkan isi daripada masing-masing surat atau masing-masing ayat, itu nanti akan ada dua pembahasan besar di surat yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah tema tentang Allah Subhanahu wa taala. Tema tentang Allah, mulai siapa Allah, kemudian apa tugas Allah, apa hak Allah, dan juga bagaimana cara mengenali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah tema tentang hari akhir. Bahkan tema yang kedua ini lebih banyak daripada tema yang pertama di surat yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, malam hari ini saya ingin meringkas apa yang ada di surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, surat An-Naba sampai surat An-Nas. Dan kalau jamaah bisa menghafal tahapan demi tahapan apa yang akan saya sampaikan, walaupun sebagian sudah saya sampaikan, itu akan menjadi energi bagi kita untuk dua hal. Pertama, memaksimalkan potensi yang ada untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, mengurangi semaksimal mungkin potensi untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga beriman kepada hari akhir itu bukan dalam rangka membuat orang itu pasif, orang itu tidak ada harapan, orang itu kemudian seperti patung yang ada hanya takut. Itu berarti salah memahami konsep hari akhir. Bahkan puncaknya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian tahu besok adalah hari kiamat, sementara di tangannya itu ada satu biji, maka hendaknya hari itu bijinya ditanam. Padahal seandainya dia tahu besok sudah hari akhir. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau beriman kepada hari akhir itu bukan membuat orang itu kemudian diam, takut, tidak mau melakukan sesuatu. Itu berarti konsep yang salah. Itu konsep yang salah dalam Islam. Maka kita lihat para sahabat itu, Masya Allah, masing-masing sahabat itu punya prestasi yang sangat cemerlang dengan segala latar belakang mereka yang berbeda-beda. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Jadi hari akhir itu membuat kita itu untuk banyak melakukan kebaikan. Maka para sahabat itu kalau melakukan sesuatu yang hampir kayak mustahil itu selalu angan-angannya itu hari akhir. Cita-citanya itu hari akhir. Satu contoh yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kisahnya Amr bin Jamuh, sahabat Rasulullah dari Ansor, anaknya 4 laki-laki. Dia masuk Islamnya kan unik itu. Dia itu kan aslinya kan tukang bikin patung. Kemudian dia disembah sendiri dan seterusnya. Singkat cerita, sebegitu masuk Islam lewat anak-anaknya, karena dikerjain sama anak-anaknya. Jadi patungnya itu dibuang ke comberan sama anak-anak di waktu malam pas dia tidur. Besoknya dibersihin lagi sama bapaknya, taruh lagi, malamnya dicuri lagi sama anaknya, ditaruh lagi comberan sampai 3 malam. Begitu hari keempat kata anaknya, Pak, justru kan seharusnya Tuhan itu yang jaga kita, bukan kita yang jaga Tuhan. Kasihan lah Pak. Oh ya gitu ya, udahlah. Akhirnya dia masuk Islam. Nanti di perang Badar, beliau ingin perang, padahal baru masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, orang yang pincang, beliau ini pincang, kakinya pincang, gak bisa jalan. Kata Rasulullah, orang yang pincang, orang yang buta, ya, itu orang yang sakit tidak perlu perang, tidak ada kewajiban perang. Ya sudah Rasulullah, kalau memang saya gak boleh perang, maka biarkan anak-anak saya mewakili saya 4 orang.
Setahun kemudian di bulan Syawal tahun 3 Hijriah itu ada perang Uhud yang Bapak Ibu insya Allah kalau umroh biasanya kita ke sana. Cuma kadang-kadang travel itu di perang Uhud hanya foto-foto, nggak mengisahkan ini. Kalau jamaah umroh seringnya lamanya di mana? Kebun kurma. Lamanya Masya Allah. Hiduran dan Masjid Kuba cuma sebentar, di Gunung Uhud sebentar. Jadi di perang Uhud itu Amr bin Jamuh ada perang, beliau ikut. Kemudian kata Rasulullah dan para sahabat, "Enggak usah ikut, kamu pincang." "Enggak, saya pengen ikut." "Enggak ada yang bisa menghalangi saya." Tanya sahabat, "Kenapa Anda kok bersikukuh mau perang?" Apa jawabannya? Itu ditulis di buku-buku sirah. "Uhibbu an adkhulal jannata bi arjati hadhihi." Saya ingin masuk surga dengan kakiku yang pincang ini. Jadi keimanan kepada hari akhir itu membangkitkan, meningkatkan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Termasuk juga sholat malam, sholat subuh, itu sandarannya cuma satu, hari akhir. Kalau nggak ada, males kita. Capek-capek tidur, suruh bangun loh malam. Untuk mau nyari apa? Nyari Allah, nyari hari akhir. Jadi dia semacam gas. Kalau di mobil itu kayak gas yang dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi kalau mentoknya mobil itu 220 ya 220. Sementok-mentoknya. Tapi hari akhir kemudian itu akan menjadi rem sepakem-pakemnya. Maka kita harus pinter kapan ngegas, kapan ngerem. Saatnya ngegas nggak boleh ngerem. Saatnya ngerem nggak boleh ngegas. Ya, saatnya mencari misalnya rizki di dunia digas habis-habisan. Saya suka sampaikan ke teman-teman, kalau nyari rizki itu jangan sekedar yang penting bisa makan, mencari sesuap nasi itu kurang nendang. Ditambah mencari sesuap nasi dan sepiring berlian. Harus begitu. Ustaz, itu bukan zuhud itu Ustaz, itu gila dunia, bukan begitu. Kaya itu bukan berarti nggak zuhud. Kalau orang miskin zuhud wajar, tapi kalau orang kaya zuhud itu yang luar biasa. Baik. Kemudian yang berikutnya, hari akhir itu tadi saya katakan akan ngerem sengerem-ngeremnya. Tadi kalau Amr bin Jamuh itu ngegas, ini ngerem. Jadi kalau segala apapun itu disandarkan kepada hari akhir, itu selesai. Betapa permasalahan di dunia ini nggak selesai karena memang kalau semuanya nunggu undang-undang nggak ada, Pak. Oke, lihat, pernah di zaman Rasulullah SAW itu ada satu sahabat yang punya tanah, ini sebidang tanah. Kemudian dia ini warisan dari leluhurnya. Ada sahabat yang lain ngeklaim, "Loh, itu tanah saya." "Loh, kamu dapat dari mana?" "Saya beli dari si A si B." Dulu belum ada, mohon maaf, belum ada notaris, belum ada akte jual beli seperti sekarang. Akhirnya mereka apa? Masing-masing mengklaim ini tanah saya. Bapak Ibu dengar kan, ada satu tanah diklaim 1-2 orang, bahkan 3 orang. Coba lihat, mereka kemudian ngadep Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ini tanah saya, ini hasil dari warisan." Kata si B, "Enggak, ini tanah saya beli." Kemudian Rasulullah SAW jawabnya apa? Enggak perlu beliau mendatangkan buktinya apa. Beliau hanya mengatakan, "Saya tidak tahu di antara kalian yang benar itu siapa. Tapi ini akhirnya menjadi sabda beliau. Barang siapa yang mengambil tanah yang bukan miliknya 1 jengkal, maka Allah akan pikulkan di pundaknya tanah 70 kali bumi ini." Bumi ini beratnya nggak tahu berapa kilo, apa 10 kilo, apa 100 kilo, saya nggak tahu. Barang siapa yang mengambil tanah sejengkal yang bukan miliknya, maka Allah akan bebankan di pundaknya 70 kali bumi ini. Coba, apa yang terjadi di para sahabat tadi? Kata yang kedua yang ngaku itu beli, "Ya Rasulullah,
itu bukan tanah saya, itu tanah saudara saya. Selesai. Saya kadang-kadang membaca kasus-kasus di Indonesia akhir-akhir ini, mulai dari anak yang dibuang di selokan, ya, anak yang dibunuh oleh ibunya sendiri beberapa hari yang lalu, kemudian perzinaan, macam-macam termasuk korupsi. Itu kalau mereka disentuhnya dengan sentuhan iman kepada hari akhir, insya Allah selesai. Kan yang ada kan masing-masing ngeklaim ini punya saya. Bahkan mereka berani sumpah, demi Allah, jika saya melakukan korupsi 1 rupiah saja di proyek Tugu Raden Intan misalnya, saya siap digantung di Tugu Raden Intan atau apa gitu. Kok hebat amat ya. Itu Pak ya. Baik. Jadi itu keyakinan kepada hari akhir itu sampai ke sana. Dan masing-masing kita itu punya potensi yang luar biasa, yang meledak-ledak. Yang walaupun nanti masing-masing punya kecenderungan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan kemauan dan kemampuan. Oke. Maka itu kata Imam Malik bin Anas ketika beliau diprotes oleh sebagian teman-temannya karena beliau sibuk ngajar dan menulis. Ibadahnya itu dibandingkan yang lain agak berkurang walaupun luar biasa ibadahnya. Apa kata beliau? Saya yakin apa yang saya lakukan ini bernilai kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, innallaha yaqsamul a'mal kama yaqsimu al-arzaq. Sesungguhnya Allah, ya, innallaha yuqassimul a'mal kama yuqassimu al-arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal seperti membagi rezeki. Jadi gak bisa sama. Baik, mari kita lihat kesimpulan yang sudah kita pelajari. Jadi Bapak Ibu, setelah ini kita akan memasuki yang namanya fase kematian. Itu surat Al-Waqiah. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin, dan seterusnya. Itu kita masa fase kematian. Dan kita semuanya sudah melihat, menyaksikan orang mati. Nah, nanti di kematian tuh hadisnya panjang, hadis Imam Hakim, panjang betul 3 halaman. Kemudian begitu mati, roh kita akan pisah dari badan. Oke, nanti kapan-kapan saya diingatkan asal usul roh, nanti saya diingatkan. Ada hadisnya. Kemudian roh kita itu diangkat ke langit pertama. Ya. Kalau itu baik, maka dipersilahkan untuk masuk ke langit 3, 4 sampai 7. Sementara fisik kita diurus oleh manusia, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Nah, itu setelah selesai, maka roh itu dikembalikan ke fisik di dalam. Kemudian nanti ada pertanyaan. Yang pertanyaannya kita sudah tahu, Tuhan dan seterusnya itu. Setelah itu maka proses berikutnya adalah adanya azab atau nikmat. Ada 14 yang menyebabkan manusia diazab di alam kubur. Mulai dari kemusyrikan, kekufuran, adu domba, ya, kemudian tidak bersuci ketika kencing, kemudian curang dan seterusnya. Ada 14. Itu kalau kita melakukan 1 dari 14, apalagi melakukan 14-nya, ya sudah, dinikmati aja di alam kubur dengan siksa. Tapi kalau tidak, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kenikmatannya berupa apa? Ditemani amal soleh. Kemudian diluaskan alam kuburnya, kemudian kita mendapatkan aneka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih muqaddimah, ya, pendahuluan makanan-makanan surga. Lanjut, sampailah nanti kemudian datangnya tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama tidak ada di juz 30, atau mohon maaf di surat An-Nazi'at. Yauma tarjufur rajifah, itu 1. Kemudian nunggu masa.
40 masa, ada hadis Abu Hurairah, hadis Muslim. Kemudian masa kebangkitan atau tiupan sangkakala yang kedua, itu yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, di surat surat An-Naba, surat An-Nazi'at dan beberapa yang lain. Kemudian antara fisik yang sudah hancur dengan roh yang masih abadi itu nanti akan disatukan lagi, sebagaimana dulu waktu awal roh turun itu dengan fisik yang berawal dari sperma dan seterusnya. Setelah itu dikumpulkan faidahum bisahirah, surat An-Nazi'at. Mereka dikumpulkan di negara yang sekarang sedang konflik, mulai dari Palestina, kemudian sebelah utaranya Suriah, nanti kemudian sebelah timur agak ke selatan Yordania sama Libanon. Itu namanya Syam. Yang namanya Syam. Maka berbagai analisa mengatakan kemarin adanya Tofan Al-Aqsa 7 Oktober 2023 sampai setahun lebih, justru yang menikmati siapa? Suriah. Yang merdeka Suriah. Dan antum tahu kalau Bashar Assad itu ternyata Syiahnya Syiah yang kejam. Oke. Nanti kata para pakar mengatakan Suriah nanti kalau sudah kokoh negaranya, ini lagi sedang berbenah, dan antum baca para menterinya rata-rata umurnya lahir tahun 83 84. Masih muda-muda, Pak. Masya Allah. Nanti kata para pakar mengatakan nanti Suriah begitu sudah kuat, dia akan membantu membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Gaza terutama. Dan termasuk seluruh kaum muslimin. Walaupun nanti ada pengembangan analisa, itulah nanti detik-detik Islam sudah kuat, kemudian Islam menguasai dunia, nanti turunlah Isa di Damaskus, Suriah. Masjidnya sekarang sudah ada, masjid yang putih itu. Itu kalau larinya ke akhir zaman. Kita ke juz 30 tadi dan sama surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Dikumpulkan di situ. Maka kalau bisa dihafal, Pak. Apa yang saya sampaikan nanti dihafal. Oke ya. Jadi mati, setelah mati kemudian nunggu masa kita berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita nanti nunggu pengadilan. Ya, saking karena kita itu tidak orang muslim atau semua makhluk itu merasa kepanasan. Kalau muslim nanti akan ada dilindungi oleh Allah. Akhirnya kita pergi ke Nabi Adam, nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa, baru ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya syafaat besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghakimi kita, mengadili kita. Surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, masing-masing nanti dimulai dari dikasih catatan. Buku catatan. Buku catatan itu adalah hasil kerja kita selama di dunia. Baik yang sengaja atau tidak. Baik yang kita merasa itu amal atau bukan amal, itu dicatat. Termasuk malam ini bapak-bapak, ibu-ibu nunggu sholat Isya. Kan kata Rasulullah SAW, warrajulu fi sholatihi madamati sholatu tahbisuhu. Seseorang dianggap sholat selama sholat berikutnya itu menyebabkan dia tidak keluar. Dan salah satu yang menyebabkan kita tidak pulang adalah nunggu sholat Isya. Tapi jangan disalahpahami. Habis sholat Isya bapak-bapak nggak pulang, nunggu sholat subuh. Habis sholat subuh nggak pulang-pulang, nunggu sholat zuhur. Ini biasanya bapak-bapak. Begitu dipelajari ternyata dia lagi ada masalah dengan istrinya. Baik. Kita dapat buku catatan. Kan begitu kita tahu itu, Pak, maka kan kita tidak ingin ada waktu yang lewat kecuali kita melakukan kebaikan. Setelah buku catatan dibagi, barulah nanti proses hisab. Tuh surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi enak, Pak, ngurutin peristiwa dengan ayat hadis.
Dan bab kiamat itu tidak ada yang namanya pendapat ulama atau ijtihad. Enggak ada. Ulama berkumpul seluruh dunia berijtihad hari kiamat nanti tanggal 1 Januari 2026, enggak ada. Karena ini wilayah akidah, itu wilayah yang hanya dalil. Baik. Dihisab, macam-macam hisab nanti ada 3. Makhluk dihisab itu ada 3. Yang pertama, mereka lewat, itu para nabi rasul, orang spesial, dan beberapa umat Rasulullah SAW. Itu nanti di kitab Riyadhus Shalihin bab tawakal itu ada. Yang kedua, orang yang dihisab dengan hisaban yasiro, hisab yang ringan. Artinya apa? Sekedar klarifikasi. Misalnya gini, ini buku. Hai Hafiz Suyanto, iya ya Allah, kamu dulu nggak sholat subuh 5 kali, misalnya. Langsung astagfirullah. Ternyata ada catatan. Iya ya Allah, kamu dulu nggak sholat duhur sekian. Iya ya Allah. Dan disebutin. Karena kita ngaku, maka kata Allah ya sudah selesai. Ditutup kemudian suruh lewat. Itu namanya hisab yang ringan. Mengapa? Kita jujur. Kita jujur. Maka selesai sholat itu kan kita diajari untuk tidak sombong. Begitu assalamualaikum salam disuruh baca apa? Istighfar. Bukan alhamdulillah. Padahal bisa sholat itu alhamdulillah, tapi suruh istighfar. Kenapa kadang-kadang ada orang yang begitu selesai sholat, saya bisa sholat, yang lainnya mah enggak. Itu enggak begitu. Walaupun sudah melakukan kebaikan, suruh jujur, suruh istighfar. Baik, yang itu nanti akan terbawa sampai akhirat. Lanjut, setelah hisab, ya, menurut yang nomor 3, yang ketiga itu adalah akan dihisab dengan susah, yaitu mereka yang melakukan kesalahan, ada bukti bukunya, kemudian ditanya, kamu dulu begini? Enggak ya Allah. Duh, ini malaikat nyatet, panggil, wahai malaikat kata Allah, ini catatannya gimana? Bukankah kamu begini? Oh enggak, kamu salah. Jadi orang menyusahkan diri, Pak. Anda salah wahai malaikat, malaikat disalahin. Loh, kamu kapan? Ini akhirnya dibawa bukti-buktinya. Nih ceknya nih, kamu bakar. Nih tiketnya ke Singapura nih, ini dolarnya ini. Itu kalau korupsi. Kalau zina nih, hotelnya di sini, tanggal sekian, perempuan fotonya ini kan. Kamu 2 kali 3 kali kamu bayar sekian. Sudah. Gak bisa ngomong kita, Pak. Masih ngeyel. Berlaku surat Yasin, tapi belum kita bahas. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ngomong, tangannya itu ngomong. Begitu ngomong, malu kita, Pak, karena nakhtimu, mulutnya ditutup. Nggak boleh ngomong. Begitu selesai, tuh kan, baru dilepas mulutnya. Nanti surat Fusilat. Kenapa kamu ngomong begitu? Qalu antaqanallah, Allah yang buat kami bicara. Jadi tangan bisa bicara, kaki bisa bicara. Ustaz, mustahil. Di dunia sudah ada contohnya. Pohon bisa ngomong, ya hewan bisa ngomong, itu banyak hadis seperti itu. Baik. Setelah dihisab, maka orang akan ditimbang. Itu surat Al-Qari'ah. Dan nanti surat Al-Mu'minun juga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ditimbang. Yang ditimbang 3. Ya, yang ditimbang 3. Pertama, badan kita. Seberapa kita lelah dengan kebaikan. Bukan gemuk kurusnya fisik, bukan. Seberapa lelah kita melakukan kebaikan. Siapa Bapak Ibu yang orang itu enggak lelah melakukan kebaikan di antara kita? Laki-laki apa perempuan? Bapak apa Ibu yang enggak lelah melakukan kebaikan?
yang tenaganya ada aja itu Pak. Perempuan. Saya heran dengan ibu-ibu itu, termasuk juga istri saya. Dari pagi sampai ini enggak lelah, sana sini sana. Enggak lelah Pak. Kita baru kerja pagi sampai sore aja, ya Allah Bu, pijit Bu, ini capek. Itu laki-laki kayak gitu. Laki-laki itu fisiknya itu performanya kuat, tapi aslinya dia lemah sebenarnya. Itu ya. Lanjut. Jadi fisik Pak itu harus dilelah-lelahkan. Maka beruntung Bapak Ibu kalau melakukan kebaikan. Ya, itu akan membuat kita itu nanti semakin berat. Dan orang kalau tujuannya akhirat, nih kalau tujuannya akhirat biasanya enggak merasa lelah. Karena enggak pernah merasa kecewa. Tapi kalau orang melakukan kebaikan yang dicari itu bukan Allah, biasanya gampang lelah. Kerja, yang dicari apa? Duit. Ya udah, asal dapat duit udah selesai. Kalau nggak dapat duit, nggak mau lagi. Pernah nggak Bapak Ibu sholat subuh lelah gitu terus nggak mau sholat subuh? Pernah nggak? Karena kita nggak minta duit. Karena kita nggak minta duit, kita minta yang lain. Itu artinya iman kepada hari akhir itu membangkitkan energi. Enggak lelah. Sampai kata Imam Ahmad, sampai satu kaki kita nanti nginjak surga baru kita bisa istirahat. Kemudian yang kedua yang ditimbang itu adalah buku catatan tadi. Buku catatan. Maka sebisa mungkin kita itu jangan ada waktu yang lewat tapi tidak melakukan kebaikan walaupun kita itu istirahat. Ini orang kalau ngerti hari akhir itu hitung-hitungan waktunya itu sangat jeli. Contoh paling real adalah tidur. Tidur taruh dari jam 9 sampai jam 3 atau jam 4, setengah 4. Itu orang mukmin itu hitung-hitungan sama Allah. Bagaimana tidur saya ini tidak hanya sekedar tidur. Akhirnya nanti ada manajemen tidur. Satu, niat tidur karena Allah, ingin bisa ibadah, ingin bisa kerja. Yang kedua, sebelum tidur berwudu dan doa. Nanti kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba tidur dalam keadaan berwudu, ketika dia membolak-balikkan badannya, gelebak kanan kiri, terlentang dan seterusnya, itu malaikat itu ada yang nunggu. Kemudian malaikat itu mengatakan, Allahumma gfir li hadza fa innahu yabitu mutawaddian. Ya Allah, ampuni si fulan ini karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Jadi sampai kita tidurnya Pak itu dimulai di penilai kebaikan. Nah, termasuk misalnya sholat Jumat tidur gitu ya. Bagaimana bernilai kebaikan? Kenapa? Saking capeknya kerja kan gitu. Masya Allah. Yang ketiga ya, jadi badan. Kemudian yang kedua kitab. Yang ketiga amal itu sendiri. Kenapa? Nanti ada amal yang kelihatannya karena Allah, ternyata bukan karena Allah. Itu nanti di surat Al-Kahfi kalau salah. Ya, itu ada sia-sia gitu aja. Betapa banyak orang kafir non muslim itu yang amalannya luar biasa, nyumbang sekian miliar, sekian triliun, wah amalannya banyak versi dia, tapi ternyata begitu ditimbang nggak lebih berat dari seekor lalat. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia beramal sampai nasibah, surat Al-Ghasyiyah, sampai lelah, ternyata nggak ada nilainya. Bahkan tasla narul hamiyah, masuk neraka dia. Itu tiga. Kemudian setelah ditimbang, maka kemudian nanti dipisah antara mukmin dengan kafir. Yang nanti lewat hanya khusus untuk orang mukmin, yaitu kita akan diarahkan ke telaga. Rasulullah SAW bersabda, masing-masing nabi itu punya telaga, haud.
nanti pengikutnya Nabi Adam ada telaga Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, dan aku nanti akan berbangga-bangga dengan umatku yang banyak. Dan Rasulullah bersabda, semua umatku akan melewati telaga itu. Dan nanti aku sudah nunggu di sana. Maka di antara momen kita nanti bisa dekat dengan Rasulullah dari telaga itu. Maka salah satu doa kita adalah, ya Allah, berikanlah aku air dari telaga itu lewat tangan Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah nanti yang ngasih. Nih begitu. Rasulullah melayani kita. Kenapa? Di dunia dulu kita melayani sunnah Rasulullah SAW. Dan kata Rasul, aku akan mengenali kalian di telaga itu apa? Karena bekas-bekas wudhu kalian. Jadi kalau orang Muslim ngaku Muslim tapi nggak berwudhu, berarti nggak sholat kan? Karena wudhu identik dengan sholat. Maka Rasulullah nggak akan kenal. Ya KTP-nya Islam, kakaknya Islam, sholat nggak pernah. Itu nggak tahu nanti, mohon maaf Rasulnya siapa. Ya tetap Rasulullah SAW, tapi itu ngaku, tapi hanya sekedar ngaku. Maka nanti kata Rasul, aku akan mengenal kalian lewat bekas-bekas wudhu kalian. Dari sini mengulang lagi dengan yang sebelumnya, berarti sebisa mungkin 24 jam Muslim itu kondisinya berwudu. Kan kalau kita berwudu, Pak, itu kan selalu merasa diawasi oleh Allah, Pak. Sehingga begitu, mohon maaf, bapak-bapak ngelewat cewek itu, goda banget. Mesti kita akan nunduk. Saya wudu loh. Masa wudu kemudian nonton, nggak enak lah. Gitu loh ya. Begitu. Nah ini kalau dulu, Pak, orang itu kalau mau wudu, betul-betul wudu itu kalau mau melakukan kebaikan tuh luar biasa. Imam Malik itu kalau mau nulis hadis itu, Pak, pakai baju indah, jenggotnya dulu, disisir dulu, pakai minyak wangi, ya wudu dulu, ya wudu, kemudian seperti itu, habis itu sholat. Kemudian beliau menyampaikan hadis. Ini ada orang mau korupsi wudu dulu, mudah-mudahan selamat dari KPK. Mana? Baik. Begitu selesai kita ngelewat. Begitu ngelewat nanti seluruh umat akan dibagi jadi dua. Ada yang ngelewati titian, ada yang mampir dulu sebentar untuk ikut ujian sebentar. Ujian itu diadakan di hari kiamat untuk mereka-mereka yang tidak bisa diputuskan mereka orang baik atau orang buruk, yaitu 4 golongan. Pertama, orang yang lahir dari kecil itu sudah gila. Orang gila kan gak ada beban syariat, Pak. Sholat, orang gila kalau sholat nggak diterima sholatnya, nggak memenuhi syarat. Dia tidak salah dan tidak benar. Jadi gilanya sejak sebelum balik. Tapi kalau gilanya sesudah balik, itu yang dihitung dari balik sampai gila. Misalnya umur 40 tahun gila, baliknya umur 14, dari 14 sampai 40 baru dihitung kebaikan apa keburukan. Kenapa gila? Ya nyalon gak jadi, duitnya habis misalnya. Kemudian yang kedua, orang yang bisu dan tuli. Loh, Bapak Ibu mau ngajarin la ilaha illallah ke orang yang bisu tuli, la ilaha illallah, nggak bisa diomongin. Karena la ilaha illallah itu harus memenuhi 3 syarat. Hatinya mengakui, mulutnya ngucap, kemudian badannya menunjukkan. Yang ketiga, orang yang hidup di daerah yang belum tersentuh oleh Islam. Ya, di Indonesia misalnya saya pernah dikasih tahu waktu ke Jambi itu ada suku Kubu ya, suku Kubu ya, atau di Irian atau di mana lah. Itu mereka nggak ada Islam masuk, kemudian mohon maaf kajian-kajian lewat internet nggak ada sinyal.
Udah mereka jalan gitu saja, atau nenek moyang kita dulu, Pak. Ya mereka nggak bisa dikatakan baik atau tidak karena nggak ada syariat, nggak ada yang ngajarin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kalau yang keempat ini diperselisihkan, anak yang mati sebelum balik orang tuanya non muslim. Kalau ini khilaf, yang nomor 4 ini khilaf. Ada yang mengatakan langsung masuk surga, nggak ada dosa. Yang mengatakan nggak, itu diuji lagi. Kalau kita ini nggak ngelewatin ujian itu, kok susah-susah amat? Gimana Pak? Gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau mau dapat ijazah SD sekolah berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Lah orang begitu gede Pak, nggak disekolahkan oleh anaknya, oleh bapak ibunya. Dia pengen nyari ijazah SD, gimana caranya? Ikut apa? Kejar paket. Gitu aja lah. Yang paling banyak kira-kira sekolah SD atau kejar paket Pak? Sekolah SD. Baik, setelah itu yang lulus, yang nggak lulus. Dan materi ujiannya apa sudah ada. Nggak perlu saya bocorkan ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pasti nggak akan ikut ke sini. Materinya sudah ada Pak. Habis itu kemudian mereka akan yang dua kaum, dua manusia, yaitu mukmin dengan munafik akan melewati titian. Jadi titian itu gambarannya gini. Ini padang mahsyar, kemudian ini adalah neraka, kemudian ini ada jembatan sini. Tuh, di sana nanti surga udah nunggu. Kira-kira begitu gambaran ringkasnya. Maka orang mukmin dengan orang munafik orang mukmin dengan orang munafik melewati. Sementara kalau orang kafir langsung nyemplung. Kenapa orang munafik harus lewat? Itu nanti di surat At-Tahrim belum. Kalau ini belum saya singgung di surat itu karena nggak ada. Itu adanya di surat At-Tahrim dengan surat Al-Hadid yang ayatnya mirip. Lewat. Kenapa orang munafik itu lewat? Karena mereka dihargai oleh Allah, fisiknya mengatakan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, agar mereka sadar kalau mereka itu salah. Sehingga nanti di surat Al-Hadid disebutkan orang mukmin itu di depan, orang munafik di belakang ngikutin. Kenapa? Ngikutin cahaya kita. Dan nanti yang sangat bermain di sini adalah cahaya Quran dan cahaya sholat. Lewat. Karena orang munafik itu nggak punya cahaya, Bang. Mereka nggak sholat, Pak. Kalau sholat itu dia nunggu kira-kira ada keuntungan materi apa enggak sholat. Itu sudah saya sampaikan di surat Al-Maun. Sehingga apa? Mereka redup. Gambarannya gampang Pak. Bapak jalan malam, kemudian lampu mati. Kira-kira kita jalan malam gimana caranya Pak? Nunggu mobil lewat. Yang bercahaya kita ikutin dari belakang. Enggak berhenti. Begitu nanti orang muslim lewat, maka orang mukmin, orang munafik di belakangnya. Begitu baru berapa langkah, kemudian faduriba bainahum bisur, surat Al-Hadid. Kemudian ada sekat. Sehingga apa? Mereka kehilangan arah, bingung, akhirnya nanti nyemplung ke neraka. Yang perjalanan ini adalah perjalanan 1 bulan. Perjalanan dari bibir ini ke bibir ini itu 1 bulan. 1 bulan itu kalau diukur zaman Rasulullah 1 bulan itu berarti ukurannya ukuran onta. Karena dulu kan belum ada kilometer Pak. 10 hari itu standarnya 400 kilo. Kan Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu dari 25 Dzulqa'dah sampai 20 dan 5 sampai 5 Dzulhijjah itu kan 10 hari 10 malam. Kalau malam nggak dihitung Pak, karena mereka istirahat, ontanya juga istirahat. Itu bisa menempuh sehari semalam itu 40 kilo. Berarti 10 hari 1 bulan itu berarti berapa? Ya, itu dihitung ya. Jadi Pak, jauh perjalanannya jauh. Nah kemudian di perjalanan itu ya, Rasulullah sudah nunggu di sini ya. Rasulullah sudah nunggu, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan.
Begitu nyampe, blek, taruhlah nyampe. Nah, nggak selesai Pak. Mereka kemudian akan dikumpulkan lagi. Kalau ini khilaf di antara ulama, apakah sebelum jembatan atau sesudah jembatan mereka dikumpulkan untuk menyelesaikan urusan sesama. Menyelesaikan urusan sesama itu mulai satu hutang piutang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, jangan punya mental senangnya hutang. Memang enak Pak hutang itu Pak. Apalagi sudah niat hutang nggak mau bayar, udah diobrak-abrik oleh Allah Pak. Itu hadisnya ada. Siapa yang berhutang dan berniat tidak mengembalikan, Allah hancurkan bisnisnya. Utang kemanapun, mau ke bank walaupun udah dijaminan dan seterusnya, itu jangan Pak. Boleh muslim utang itu kalau terpaksa. Ini utang untuk beli HP, beli mobil, beli rumah, itu hati-hati nanti di hari kiamat. Utang piutang. Yang kedua, tuduh menuduh. Bapak Ibu mohon maaf yang senang baca di HP dengan berita-berita yang banyak sampahnya itu, kadang-kadang karena kita suka ikut-ikutan, dikit-dikit nuduh. Hati-hati Pak di situ Pak. Lagi rame misalnya, apa yang lagi rame ini Pak? Apalah ya, saya nggak sebutkan, nanti khawatir nanti di expose nanti kan. Itu baik berita nasional atau berita sekitar sini. Itu kita nggak usah ikut-ikutan, terutama masalah misalnya tuduhan berzina. Wih, si lagi itu ya, udahlah Pak, itu nggak ada urusannya dengan kita. Kemudian yang ketiga, kezaliman. Ini misalnya gini, contoh real. Saya biasa dulu ya, itu kalau ujian itu saya koreksi, kemudian hasil ujiannya saya kasihkan ke mahasiswa. Tolong dikoreksi apakah koreksian saya ada yang salah atau enggak. Saya nggak mau koreksian nanti itu salah kemudian dibawa ke akhirat. Jadi kadang kita kalau malas tuh lihat, oh si ini cerdas 100, ini jarang masuk 50, itu kan salah. Oke. Kemudian ya berikutnya bunuh membunuh. Jadi kalau di dunia Pak, orang dibunuh udah kita kan selesai gitu aja Pak. Penyelesaiannya kan hampir nggak ada. Apalagi yang di Palestina. Ya, kemudian beberapa waktu kemarin di Suriah. Belum lagi nanti ketika yang dulu di kaum muslimin di Spanyol itu dihabisin di Andalusia itu. Nggak ada penyelesaian Pak. Termasuk di Indonesia. PKI lah. Kemudian di Lampung Timur, di mana itu Pak? Talang Sari. Itu kaum muslimin Pak, nggak salah, tahu-tahu mati Pak. Kawan saya yang menyaksikan cerita ke saya. Nggak selesai Pak, nanti mereka di sini Pak, selesai Pak. Ternyata kamu yang bunuh, jebret. Termasuk Pak pencurian. Ini kan Masya Allah. Jadi misalnya motor kita dicuri Pak, itu orang kalau nggak punya iman Pak, aduh, stresnya luar biasa. Tapi kalau orang yang beriman tetap lapor polisi, ini Pak BPKB-nya, STNK-nya, fotokopinya ini, tolong bantu cari. Kalau kemudian sekian hari nggak ketemu, ya udah kita Bismillahnya, Insya Allah kita ketemu di sana. Termasuk bapak-bapak yang bisnis, saya sesekali juga pernah bisnis, ditipu saya Pak. Sekian juta, nanti Insya Allah ketemu di sana. Udah selesai, jangan stres ya Allah. Udah selesai ya. Oke, baik, sudah nggak apa-apa. Saya lihat di sana masih 50 menit lagi di situ. Kemudian yang berikutnya barulah nanti orang masuk surga. Yang neraka udah selesai, barulah masuk surga. Di surga nanti surat An-Naba, An-Naziat penuh dengan kenikmatan, puncaknya Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Begitu singkatnya, mohon Bapak Ibu bisa menghafal ya, sehingga apa itu kita bayangkan, dan nanti kalau sudah hafal pas Bapak Ibu membaca Maliki Yaumiddin, dibayangkan singkat itu Pak. Itu nanti akan dahsyat hasilnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.